SKHPL. Luasan ini kurang lebih 20-30. Baru dari sini Pak ada lagi yang harus diberikan kepada masyarakat, yaitu HGB di atas HPL yang sesuai dengan SK-nya. Selama ini aturan tentang pemberian kepada masyarakat, yaitu rekomendasi kepada masyarakat, itu belum ada aturan yang benar, tidak ada aturannya, sehingga warga itu tergantung selama ini tidak mendapatkan yang namanya hak atas tanah, walaupun itu berupa HPL. Jadi kalau dia sekarang ini pemerintah kota mengandalkan dari surat dari Menteri tanggal 1 Desember tahun 2022, itu jelas kami menolak. Karena itu tidak sesuai dengan asal usul riwayat tanahnya. Jadi jangan dilepas ini. Inilah yang nantinya kita bisa tahu. Karena sertifikat HPL inilah yang didaftarkan ke BPK, bukan sertifikat HGB di atas HPL. Jadi kalau masih bonggoan gini didaftarkan Pak, di mana pembayaran pajak itu tidak bisa terrealisasi. Jadi pajak akan dibayarkan tapi tidak bisa dibayarkan karena berhenti sampai di sini. Karena ini dianggap oleh pemerintah kota sudah didaftarkan dan dilaporkan sebagai perolehan lain yang sah. Padahal ini belum dilepas. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah paragraf 21 harus dilepaskan dulu baru dia bisa mendapatkan sertifikat HGB di atas HPL. Jadi kalau warga sudah mendapatkan sertifikat HGB di atas HPL, barulah dia mendapatkan suatu perolehan yang sah. HPL-nya Pemkot, bukan HPL orang lain, punyanya Pemkot. Artinya Pemkot di situ sudah mematuhi aturan yang ada di dalam SKHPL ini. Ini tidak pernah dituangkan di dalam perda. Jadi selama ini kalau kita berkutat seperti ini, kita mau diajak ke sana kemari oleh menteri, ya kita mempertanyakan bagaimana Anda memperoleh tanahnya ini. Karena perolehan tanah yang sah itu tidak bisa didasarkan izin pemakaian tanah. Izin pemakaian tanah bukan perolehan yang sah karena dia tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah BPN. Oleh karena itu kita harus ada HGB di atas HPL sehingga ada stempel yang gambarnya Garuda, sehingga jelaslah itu adalah perolehan lain yang sah sesuai Permendagri nomor 19 tahun 2016. Baru itulah Pak yang dinamakan sah. Kalau dia sudah didaftarkan dengan HGB di atas HPL ini, ya otomatis belum dilepas kepada masyarakat. Masyarakat belum memperoleh hak atas tanahnya. Kalau sekarang diberi ke IPT, ini tidak ada hubungan hukumnya dengan IPT. Jadi kalau ada hubungan hukum dengan IPT, pasti di dalam IPT, di dalam Permendagri 197 itu pasti ada namanya Permendagri nomor 1 tahun 77, yaitu pemberian HGB di atas HPL kepada masyarakat yang diperintahkan oleh SKHPL ini di dalam diktum ke-7-nya. Di sini ada diktum ke-6, harus diselesaikan dulu warganya, harus diberi ganti untung dulu. Nah ini tidak dilaksanakan. Kalau pemerintah kota tidak mau, ya sudah keluarkanlah kami dari SK ini sehingga warga itu bisa memperoleh hak atas tanahnya karena diatur di sini itu diatur juga. Tidak Pak, dengan persoalan ini apa yang diinginkan oleh warga? Jadi satu warga terus terang minta SHM ya. Kami tidak minta tanahnya Pemkot yang dibeli dari APBD. Tapi kalau tanah itu miliknya warga dikembalikan kepada warga, tolong sampaikan kepada Pak Eri Cahyadi tidak ada kerugian negara dan APBD. Ya Pak Eri, tolong sekali lagi dipelajari untuk tidak mau dengar daripada pembisik-pembisiknya. Karena kalau itu tanahnya warga dan kembali kepada warga, maka tidak ada unsur korupsi. Warga tidak meminta tanahnya Pemkot yang dibeli daripada APBD. Warga minta tanahnya sendiri yang memang milik warga sendiri. Tolong disampaikan kepada Pak Eri ya. Jadi nggak usah khawatir, kami nggak akan minta tanahnya APBD Pemkot itu nggak akan, ya. Jadi gini Pak,
Kalau selama ini Nama lengkap ya, nama lengkap kok. Joniel Lewi Santoso SHMM MKN. Warga mana Bang? Saya warga Ngagel ya. Saya juga seorang aktivis lawyer tapi di bidang pertanahan juga ya. Artinya sudah termasuk bagian dari persoalan ini. Iya. Bapak banyak nama apa Pak? ya Saleh Al-Asni ya, Warga. warga daerah Barat, daerah Timur juga jadi warga Perak. Artinya selama ini warga ini tidak pernah mendapatkan hak atas tanahnya